Aminnya nanti ke Mas Robi. Hartanya udah habis banyak Pak Ustadz. Kasian. Ya, cepat sembuh ya mbaknya. Datang sendiri atau Sama suami. dijemput sama suaminya aja boleh Puji ya. Mana masnya? Boleh dia jemput istrinya yuk. Oh ini bapaknya. Bangun pelan-pelan yuk. Dia bantuin angkat Mas. Ya. Ya pamitan sama Pak Ustadz boleh. Nih silakan ucapin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Allah, jika di dalam tubuh Mbak Junaidah banyak sekali mantra-mantra musyrik, ya Allah, ilmu-ilmu musyrik, ya Allah, dan juga pengobatan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Junaidah, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu agar engkau hancurkan seluruh mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Junaidah, ya Allah. Yang ada di kepalanya Mbak Junaidah, ya Allah. Yang ada di badannya Mbak Junaidah, ya Allah. Yang ada di dadanya Mbak Junaidah, yang ada di perutnya Mbak Junaidah, ya Allah. Yang ada di tangannya Mbak Junaidah, yang ada di punggungnya Mbak Junaidah, ya Allah. Yang ada di kakinya Mbak Junaidah, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau hancurkan seluruh mantra-mantra musyrik, mantra-mantra musyrik dari ilmu-ilmu musyrik yang ada di tubuhnya Mbak Junaidah, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Junaidah, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Junaidah, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Junaidah banyak sekali ilmu sihir, terus dan santet, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau hancurkan seluruh ilmu-ilmu sihir, terus dan santet yang ada pada tubuhnya Mbak Junaidah, ya Allah, amin. Hancurkanlah seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Junaidah, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, keluarkan seluruh ilmu-ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Junaidah, ya Allah. Keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Junaidah, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Junaidah banyak sekali mantra-mantra dari pegangan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Junaidah, ya Allah, aku mohon kepadamu agar seluruh ilmu-ilmu musyrik dari mantra-mantra pegangan yang ada dalam tubuhnya Mbak Junaidah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Junaidah, ya Allah, amin. Keluarkanlah dari tubuhnya Mbak Junaidah, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Junaidah banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Junaidah, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Junaidah, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Junaidah, ya Allah, dari orang tua sebelum Mbak Junaidah, ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada di dalam tubuhnya Mbak Junaidah, aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Junaidah, ya Allah, amin. Ya Allah, keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Junaidah, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Junaidah, ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Junaidah, ya Allah, amin. Ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu sihir turunan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Junaidah, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Junaidah, ya Allah, amin. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Junaidah, ya Allah, amin. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Junaidah, ya Allah, amin. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Junaidah, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin.
Ya Allah berikanlah kesembuhan pada Mbak Junaidah ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Junaidah bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Junaidah kepadamu ya Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Mbak Junaidah. Belum balik ya? Udah ingat namanya belum? Ingat. Oh, Mbak Junaidah ini. Iya. Sakit kepalanya masih? Enggak. Hah? Enggak. Punggungnya sakit nggak? Enggak. Rasain apa tadi? Cuman di sini sakit banget tadi. Coba ngomong biasa. Ini kenapa? Ngomong biasa coba. Iya. Ini udah Mbak Junaidah. Iya. Sih? Kenapa? Memang aslinya juga galak ya? Enggak galak. Jangan ke dukun lagi ya, kata Pak Ustadz tadi udah 30 loh, banyak Insya banget. Allah. Jangan ke dukun. Ke Mas Robi aja. Udah punya suami Pak Ustadz. Emang apa? Saya kan cuma Oh silaturahmi. iya juga, betul. Kan sama suaminya nanti ke Mas Robi. Iya. Hartanya udah habis banyak Pak Ustadz. Kasian. Ya, cepat sembuh ya mbaknya. Datang sendiri atau Sama diantar? suami. Dijemput sama suaminya aja boleh Puji ya. Mana masnya? Boleh dia jemput istrinya yuk. Oh ini bapaknya. Bangun pelan-pelan yuk. Dia bantuin angkat mas. Ya. Ya pamitan sama Pak Ustadz boleh. Nih silakan ucapin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas doanya ibu-ibu, kru MMC TV. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Ya. Ya sama-sama. Silakan. Mbaknya hati-hati. Jih, sami-sami. Lumayan sakit Pak Ustadz. Merah-merah. Pak Ustadz sejak kecil orang tua kita atau mungkin ibu-ibu di sini juga masih melarang anak-anaknya untuk keluar ketika menjelang maghrib. Sebelum waktu azan mohon pulang ke rumah. Ya kita tahu karena kita ada perintah untuk mendirikan sholat maghrib ya Pak Ustadz. Tapi apakah memang ada keistimewaan dari waktu menjelang maghrib tersebut Pak Ustadz sehingga kita umat muslim ini dilarang berkeliaran gitu Pak Ustadz? Sebenarnya melihatnya tidak dari satu sisi menjelang maghrib aja. Sebenarnya kalau kita umat Islam ya laki-laki kan dianjurkan ke masjid ya. Jadi boleh sebenarnya keluar, cuma cerita jangan keluar waktu maghrib atau masih di halaman rumah, khususnya anak-anak kecil sebenarnya. Iya Pak Ustadz. Khususnya anak-anak kecil jangan menjelang maghrib itu masih di halaman rumah, masih main di halaman atau di lapangan itu masih main. Itu karena memang sejak dulu itu kan yang namanya jin itu kan maghribnya kita itu kan subuh menjelang mau subuhnya jin sebenarnya. Jadi jin itu baru pura-pura mau aktivitasnya itu ya mulai maghrib itu sudah mulai beraktivitas lah. Jadi dan itu kata-kata jangan keluar, jangan masih ada di halaman pada waktu menjelang maghrib itu maksudnya zaman dulu memang tidak semua orang seperti itu sih. Banyak orang yang memang sering kesurupan di titik-titik itu, tetapi tidak semua orang kesurupan. Jadi akhirnya atau mitos atau cerita itu sampai sekarang masih apa namanya Berlaku lah. berlaku istilahnya masih berlaku. Tapi kalau secara kalau memang betul-betul dilihat dari sisi jinnya sendiri, kemudian kotanya sendiri, kita kan bercerita semuanya harus diceritain ya. Kalau di desa masih bisa seperti itu karena masih jarang ada orang, jarang ada kendaraan seperti jin itu masih lalu langlang itu kuat sekali. Tapi kalau yang di kota itu jin itu hanya punya jalan-jalan tol tertentu aja dia hinggapi. Jadi tidak kayak di desa sebenarnya. Jadi kalau di sini ya menjelang maghrib ya biasa aja karena memang jin yang lalu lalang itu kayaknya takut dengan CO-nya mobil kayaknya. Terlalu ini ya Pak Ustadz. Terlalu sumpek. Terlalu sumpek ya. Ya nanti agak maleman dikit gitu.
Lagian kalau jin di kota, maghrib masih di mall ya Pak Ustadz. Sama di pasar. Seringnya jalan-jalannya ke mall. Ini Ya. Terima kasih buat kritik penjelasannya siapa lo ini? Ya Pak Ustadz. Ngeritik siapa? Makasih buat penjelasannya Pak Iya, Ustadz. iya, Ya, benar. sekarang kita akan bertemu dengan Ibu Esi pemirsa. Berusia 47 tahun namun masih dalam teror ilmu hitam yang sangat pekat sekali. Bahkan beliau sempat memuntahkan paku